Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video untuk review materi pada pertemuan keempat, yaitu yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana siber. Langsung saja, capaian pembelajaran diharapkan dapat pertama-tama memahami lokus dan tempus delikti dalam cybercrime, mengidentifikasi asas berlakunya hukum pidana, menjelaskan asas legalitas, dan menganalisis kasus lintas negara. Kemudian tantangan yurisdiksi cybercrime. Cybercrime memiliki karakteristik lintas negara sehingga sulit menentukan yurisdiksi hukum. Tidak adanya batas geografis, lokasi virtual, dan perbedaan negara antar pelaku, korban, dan server menjadi tantangan utama. Karakteristik yang menjadi tantangan terdapat borderless atau tanpa batas, multi yurisdiksi, dan server lintas negara. Lanjut, locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana yang berfungsi untuk menentukan berlaku tidaknya hukum pidana Indonesia dan kompetensi pengadilan. Dalam teori Van Hammel, yang pertama tempat perbuatan, kedua tempat alat bekerja, dan ketiga tempat akibat timbul. Tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana penting untuk asas legalitas, daluarsa, umur pelaku, dan tertangkap tangan. Adapun asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan dapat dipidana dan tanpa aturan yang mendahulunya. Adapun prinsip yang tidak digunakan untuk perbuatan yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak boleh analogi pidana, harus tertulis dalam undang-undang. Ada 4 asas berlakunya hukum pidana. Pertama, Indonesia mengandung 4 asas. Asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Ini digunakan untuk menentukan hukum di mana yang berlaku dalam kejahatan lintas negara. Pengecualian internasional, tidak semua orang bisa langsung dikenai hukum Indonesia, kecuali kepala negara asing, duta besar, kapal perang asing, dan pasukan negara sahabat. Studi kasus dan kesimpulannya, kasus warga negara Indonesia melakukan hacking server luar negeri dari negara ketiga. Adapun analisis penentuan locus delicti, asas yang berlaku, kemungkinan diadili di Indonesia. Dan kesimpulannya, cybercrime sulit ditentukan yurisdiksinya. Asas hukum pidana tetap berlaku, kerjasama internasional sangat dibutuhkan. Mungkin itu saja untuk review pada pertemuan keempat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.